Ya, selamat pagi anak-anak kami sekalian yang berada di rumah. Di sini Bapak mau ambil contoh menentukan sudut antara garis dengan garis. Bapak ambil satu contoh. Diketahui kubus ya, contoh. Yang pertama, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Garis CE dan garis AC adalah dua buah garis yang berpotongan membentuk satu titik persekutuan, yaitu titik C. Apabila dua buah garis berpotongan, sudah pasti yang ditanya adalah sudut. Kita misalkan panjang rusuknya 4 satuan. Ya, sudut antara garis AC dengan CE itu adalah sudut yang terletak di perpotongan antara dua buah garis. Inilah sudutnya. Ya, kita misalkan itu adalah alfa. Ya, untuk mau menentukan besar sudut alfanya nih, ya kita buat satu bidang datar di mana kedua garis itu dan sudut itu terletak di satu bidang, yaitu inilah bidang datarnya ACE. Ya, inilah bidang datarnya. Kalau kita perhatikan bidang datar ini adalah bidang datar berbentuk segitiga siku-siku di A. Segitiga siku-siku di A. Ya, kita keluarkan bidang datarnya. Ya, berarti ini dia. Kita keluarkan bidang datarnya. Inilah titik A, inilah titik C, inilah titik E. Inilah sudutnya. Ya, yang ditanya di sini adalah biasanya ditanya berapa besar sudutnya. Bisa juga ditanya perbandingan trigonometrinya. Ya, kita misalkan yang ditanya itu adalah tangen alfanya sama dengan berapa. Oke, kita tentukan panjang rusuk-rusuknya. AE itu adalah 4 satuan. AC itu adalah diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Kemudian CE itu adalah diagonal ruang, itu adalah 4 akar 3. Yang ditanya adalah tangen alfa. Tangen alfa itu sama dengan depan dibagi sampingnya, yaitu 4 dibagi 4 akar 2. 4-nya habis, dikalikan akar 2 kalikan akar 2, sehingga di sini sama dengan setengah akar 2. Inilah tangen alfa. Kalau ditanya berapa sudutnya, alfanya, berarti alfa itu adalah arkus ya. Arkus tangen setengah akar 2. Inilah sudutnya. Contoh yang kedua. Ya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Garis AC, garis BD berpotongan di titik O.
Yang ditanya adalah sudut antara garis EO dengan garis GO. Ya, kita perhatikan di sini garis EO dan garis GO berpotongan di satu titik, yaitu titik O, membentuk satu titik persekutuan yang titik O. Titik O ini adalah perpotongan diagonal sisi BD dengan AC. Kita misalkan panjang rusuknya 4. Yang ditanya di sini, yang ditanya nilai, ya, nilai cos alfanya, nilai cos alfanya. Ya, inilah sudutnya, inilah sudut alfanya. Langkah berikutnya kita tentukan satu bidang datar, di mana kedua garis terletak di satu bidang. Kita hubungkan aja EG-nya, sehingga terbentuk segitiga OEG. Kalau kita perhatikan segitiga OEG ini adalah segitiga sama kaki, di mana kaki yang sama itu adalah EO dan OG. EO dan OG, sementara EG ini adalah diagonal sisi. Kita keluarkan gambarnya, kita keluarkan bidang datarnya. Inilah titik O, inilah titik E, inilah titik G. Inilah besar sudut alfanya. Besar sudut alfanya. Kita langkah berikutnya kita tentukan rusuk-rusuknya. EO, OG itu adalah sama, ya. EO kemudian GO itu adalah sama. Ketentuan umum itu adalah setengah A akar 6, setengah A akar 6. EO, GO, FO, HO, ketentuan umum adalah setengah A akar 6. Tinggal kita masukkan panjang rusuknya 4. Berarti ini sama dengan 2 akar 6. Inilah EO dan GO, 2 akar 6. Kemudian EG ini adalah diagonal sisi, diagonal sisi berarti A akar 2 sama dengan 4 akar 2. Inilah EG. Sekarang kita mau menentukan nilai cos alfa. Berarti untuk mau mencari nilai cos alfa di sini kita pergunakan aturan kosinus, bukan perbandingan. Kalau perbandingan itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Aturan cos itu berlaku untuk ke semua bentuk segitiga. Ya, berarti dari sini cos alfa itu sama dengan sisi yang mengapitnya OE kuadrat ditambah OG kuadrat dikurang sisi yang di hadapannya EG dibagi 2 kali sisi yang mengapitnya OE dikali OG. Ini sama dengan OE-nya. OE setengah OE EO sama ya, 2 akar 6. 2 akar 6 kuadrat ditambah 2 akar 6 kuadrat dikurang EG 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat dibagi 2 dikali 2 akar 6 kali 2 akar 6 sama dengan 2 akar 6. Berarti 4 kali 6 24 ditambah 24 dikurang 4 kuadrat 16. 16 kali 2 32 dibagi ini 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 akar 6 kali akar 6 6. Berarti ini sama dengan 24 tambah 24 48 dikurang 32 dibagi 8 kali 6 sama dengan 48 kurang 32 berarti 16.
16 ya. 16. Ini 2 dikali 6. Ya, dibagi 2 ini dapat 8. Dibagi 2 dapat 4. Di sini 3. Berarti di sini 4/3. Inilah nilai cos alfa 4/3. Ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Diketahui kubus. Diketahui kubus. Diketahui kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Garis HB. Garis HB dengan garis DC. Dua buah garis HB dan DC ini adalah bersilangan, tidak mempunyai titik persekutuan. Tetapi ditanya, tentukan sudut antara garis HB dengan garis DC. Kalau kita perhatikan, kedua buah garis ini adalah bersilangan. Garis yang bersilangan bisa kita bentuk sudut antara dua buah garis yang bersilangan sehingga bisa kita menentukan sudut antara kedua buah garisnya, yaitu dengan cara apa? Menggeser salah satu garis yang tidak merubah arah dan besarannya. Ya, kita perhatikan. Kita geserlah garis DC ini, ya. Kita geser garis DC ini ke garis AB. Ya, sehingga DC dan AB itu adalah sejajar. Sehingga garis DC kita geser ke garis AB, sehingga garis AB ini berpotongan dengan garis HB. Inilah sudut antara garis DC dengan garis HB. Ya, dengan cara tadi apa? Kita geser garis DC ke garis AB yang tidak merubah arah dan besarannya. Inilah sudutnya, alfanya. Sehingga langkah berikutnya kita tentukan satu bidang datar di mana kedua buah garis terletak di satu bidang. Kita hubungkan aja nih. Aha. Ya, kita perhatikan segitiga ABH. Segitiga ABH ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di A. Perhatikan, kita keluarkan gambarnya. Inilah titik H, inilah titik A, inilah titik B. Inilah alfanya, inilah siku-sikunya. Sekarang tinggal kita menentukan besar rusuknya. AB itu adalah panjang rusuk. Kita misalkan panjang rusuknya 4 satuan. 4. AH itu diagonal sisi. Berarti 4 akar 2. HB ini adalah diagonal ruang. 4 akar 3. Kita misalkan yang ditanya adalah nilai sinus alfanya, ya. Berarti sinus alfa ini berlaku perbandingan trigonometri karena segitiganya adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di A. Berarti sinus alfa depan AH dibagi miringnya HB sama dengan AH-nya 4 akar 2 dibagi HB-nya 4 akar 3. Akar 4-nya habis. Ya, dikali akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 6 dibagi 3. Inilah nilai sinus alfa.
Kalau yang ditanya sudutnya alfa adalah arcus. Sinus akar 6/3. Inilah anak-anak kami sekalian. Ya, ada 3 contoh bagaimana kita mau menentukan sudut antara 2 buah garis. Pertemuan berikutnya Bapak ambil contoh menentukan sudut antara garis dengan bidang. Ya, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Ya, sampai kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.